Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa salawatullahi wa salamuhu ala khairi khalqihi wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'ih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla ya rabbal alamin. Baik, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat pagi hari ini dan semoga Allah SWT berikan kita kesehatan fisik, kesehatan hati. Semoga Allah SWT jaga imun dan iman kita pagi hari ini. Dan semoga Allah SWT berikan kita taufik dan kemudahan untuk selalu berada di jalan ketaatan kepadanya. Senang rasanya, terima kasih banyak atas kesempatan dari teman-teman FGQ, Forum Generasi Qurani, yang semoga Allah SWT jaga antum dimanapun berada. Mungkin kita tidak saling kenal, kita belum pernah saling jumpa, tapi karena ukhuwah, karena iman, karena Al-Quran, Allah SWT pertemukan kita di dalamnya. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya dengan adanya keimanan, kita semua diikat oleh Allah SWT di atas persaudaraan. Maka pernah bertemu atau tidak, pernah saling kenal atau tidak, kita tetap satu tali persaudaraan, yaitu keimanan kita kepada Allah SWT. Maka dengan Al-Quran pagi hari ini kita diperjumpakan, Allah SWT perjumpakan kita dengan satu perbincangan, yaitu tentang Al-Quran. Menarik sekali pada saat teman-teman ngirim temanya ke saya. Ini temanya luar biasa sekali, memancing orang-orang berpikir, ini ke arah mana temanya sebenarnya. Gitu ya. Maaf Al-Quran, aku sedang sibuk. Maaf Al-Quran, aku sedang sibuk. Apakah Al-Quran kira-kira akan memaafkan kesibukan kita? Apakah dia akan memaafkan kesalahan kita? Atau apakah pantas kita mengatakan demikian? Apakah kita pantas mengatakan perkataan yang barusan Anda ucapkan ini? Maaf Al-Quran, aku sedang sibuk. Nah, tadi di awal kita berbicara tentang kesibukan, katanya ada yang bisnis, ya, ada yang segala macam lah, belajar, kuliah. Ada yang mungkin antum semua, ada yang tadi bikin syuting, ya, ada yang nge-vlog, segala macam, YouTuber di antara antum mungkin, TikToker, mudah-mudahan nggak ada ya. Ya, jadi mungkin di antara antum ada yang demikian lah, dengan segala macam kesibukannya, dengan segala macam aktivitasnya. Tapi sekali lagi, apakah pantas kita mengatakan Al-Quran, maaf, aku sedang sibuk? Dan perlu diketahui bahwa teman-teman sekalian, dari segala macam kesibukan yang kita lakukan, semua akan bermuara pada satu tujuan sebenarnya. Kita sibuk, kita kerja, kita segala macam itu untuk apa? Pasti satu, untuk mencari kebahagiaan. Nggak ada orang tuh kerja, ya, cuma pengen gabut doang gitu bahasa kita. Orang kerja nggak apa-apa lah, gabut aja gitu. Pasti orang kerja juga nyari uang. Uang buat apa? Kebahagiaan misalnya. Orang belajar buat apa? Pasti mereka juga ingin hidup bahagia. Jadi semua orang sibuk untuk bahagia, padahal bahagia mereka ada dalam Al-Quran. Jadi semua orang sibuk untuk bahagia, padahal tidak ada bahagia di dalamnya. Maka jangan salah arah gitu loh. Jangan salah arah ketika kita mengatakan kita ini sedang sibuk seperti ini karena kita mencari kebahagiaan. Kebahagiaan yang mana yang antum maksud? Kebahagiaan mana yang antum cari? Pada kesibukan yang antum kejar sekarang, sejatinya tidak ada kebahagiaan kecuali antum bersamai dengan Al-Quranul Karim. Jadi sumber kebahagiaan antum ternyata ada di dalam Quran. Jadi kalau misalnya antum katakan, maaf Al-Quran, aku sedang sibuk, salah. Kesibukan antum itu tidak mendatangkan kebahagiaan kecuali antum sibuk sama Al-Quran. Ya, dan ini mengenaskan gitu. Ini miris kita dengar. Kenapa orang-orang sekarang mencari kebahagiaan dari sumber yang salah? Dia pikir dari harta kebahagiaan dia.
Tanya Fir'aun, tanya Qarun, emang kaya itu bahagia? Mungkin kita bisa membeli Lamborghini, kita bisa membeli rumah bertingkat-tingkat, rumah mewah segala macam. Apakah kita bisa membeli kebahagiaan dengan uang? Enggak. Mungkin kita bisa beli kasur yang sangat empuk, tapi kita tidak mampu membeli tidur yang nyenyak. Mungkin kita sangat mampu nih, sangat mampu membeli makanan yang sangat enak, mewah, mahal. Tapi apakah mampu memberikan kenikmatan yang kita rasakan? Nah, terkadang harga seblak yang goceng bisa lebih enak kalau kita nikmati dibandingkan harga pizza yang 100.000. Tergantung. Saat itu kita menikmatinya seperti apa, mensyukurinya atau tidak. Maka kita mungkin mampu membeli dunia, namun tidak dengan kebahagiaannya. Sekali lagi, mungkin kita mampu membeli dunia, namun tidak dengan kebahagiaannya. Maka kebahagiaan dunia ada di mana? Kebahagiaan dunia ada pada antum selalu bersama Al-Quranul Karim. Antum berada bersama Al-Quranul Karim. Hidup antum selalu bersama Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Di banyak ayat. Ma anzalna 'alaika kata Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dalil-dalil yang menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kunci kebahagiaan. Di banyak ayat, di antaranya di dalam surat Thaha. Tidaklah kami turunkan Al-Qur'an kecuali untuk membuat kalian tidaklah kami menurunkan Al-Qur'an untuk membuat kalian sedih, susah. Berarti makna tafsirnya adalah Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an untuk membuat kalian bahagia. Lalu ayat yang sangat memukul juga tentang kunci kebahagiaan ada dalam Al-Qur'anul Karim. Di dalam surat Thaha juga kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa, nanti kita akan bahas ayat ini dan kita akan sedikit tadabbur dari ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berpegang teguh pada Quran, maka dia tidak akan pernah tersesat dan tidak akan pernah susah hidupnya. Nanti kita akan bahas tafsir surat ini. Lalu kita akan bahas juga ayat yang sangat memukul kita tentang orang-orang yang merasa sok sibuk dan jauh dari Al-Quran. Teman-teman yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, saya pengen tanya deh, seberapa sibuk kita? Makanya saya tanya kenapa tadi, apakah ada di antara kalian, di antara antum sekalian yang Anda cintai karena Allah, teman-teman yang mungkin setiap harinya stripping sinetron, sehingga nggak ada waktu istirahat, nggak ada waktu buat santai gitu. Atau antum mungkin kesibukannya dari waktu 24 jam yang Allah kasih, cuma 1 jam waktu free antum. Ada yang seperti itu? Anda rasa enggak. Seberapa sibuk kita? Seberapa sibuk kita dibandingkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu dijamin masuk surga, diampuni dosa lalu dan dosa yang akan datangnya. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam udah diampuni nih, diem aja masuk surga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diem doang masuk surga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diem di dalam hidupnya? Lah. Apakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan ketaatan kepada Allah? Tidak. Kita kalau dikasih golden ticket masuk surga ngapain? Tidur aja. Ngapain capek-capek? Orang udah jamin masuk surga kok. Diampuni seluruh dosa kita. Tapi Nabi SAW itu tetap beribadah dan ibadahnya lebih dahsyat daripada kita yang belum dijamin masuk surga. Oke, kita lihat, cek kesibukan Nabi SAW. Saya selalu membandingkan ini. Nabi SAW saat itu sebagai seorang khalifah presiden. Kesibukan seorang presiden memimpin bukan hanya negara dia, tapi negara kaum muslimin. Khalifah. Khalifatul muslimin Nabi SAW. Sebagai khalifah kira-kira sibuk atau enggak? Ya, presiden saja sibuk banget. Presiden Indonesia sibuk. Di mana lagi khalifah muslimin yang memegang seluruh daulah Islamiyah. Seluruh daulah Islamiyah dipegang Nabi SAW. Yang kedua, Nabi SAW adalah seorang da'i. Seorang rasul yang diutus oleh Allah SWT untuk menyampaikan syariat Islam. Jadi setiap harinya selalu ngajarin orang, selalu menasihati, selalu ditanya setiap harinya. Dan Nabi SAW juga pembisnis. Nabi juga punya bisnis, punya pekerjaan. Sibuk nggak Nabi? Banget. Lagi ditambah yang keempat, Nabi SAW punya berapa istri? Dalam satu riwayat 9 atau 11. Antum tahu? Istrinya 9 atau 11. Lah antum belum punya istri, Kev. Belum punya istri tapi udah merasa sibuk, wallah. Kita tuh belum punya istri atau punya istri satu saja, sok sibuk sekali, na'udzubillah. Nabi SAW istrinya 9 atau 11 dalam satu riwayat. Presiden, da'i, punya bisnis juga, sibuk setiap hari. Apakah lupa baca Al-Quran? Lah, Nabi SAW selalu mengingatkan kita untuk baca Al-Quran. Bahkan Nabi setiap hari, selalu ya membaca Al-Quran. Bahkan Nabi SAW kalau setoran hafalannya kepada siapa? Kepada malaikat Jibril. Nabi SAW selalu menyetorkan hafalannya.
Antum tahu Nabi SAW yang sibuk ini saja tidak pernah mengatakan Al-Quran, maaf, aku sedang sibuk. Lah kita siapa ya kan? Kalau kata orang Betawi, siapa kita ya kan? Siapa kita? Sehingga kita berani sekali mengatakan Al-Quran. Saya lagi sibuk, besok aja ya bacanya. Al-Quran, nanti saja ya. Saya lagi ada kegiatan itu, tugas saya numpuk. Siapa antum? Siapa kita? Sehingga kita berani mengatakan hal yang demikian. A'udzubillah min dzalik. Dan Nabi SAW saja yang dijamin masuk surga, kakinya masih bengkak buat sholat. Kita kakinya mulus, glowing kaki kita. Kalah glowing muka kita. La haula wala quwwata illa billah. Kaki kita glowing gara-gara nggak pernah mungkin beribadah. Jarang sekali beribadah kepada Allah SWT. Nabi SAW kakinya sampai bengkak. Dalam satu riwayat sampai ada bentuk seperti kapalan gara-gara beribadah terus. Padahal dijamin masuk surga sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu. Nanti antum bilang, itu kan Nabi. Jangan bandingin dong sama kita. Nabi saja yang dijamin masuk surga, kayak gitu lah gimana kita, gitu maksudnya loh. Kenapa kita bandingkan kepada Nabi? Nabi dijamin masuk surga, tapi begitu kualitas ibadahnya. Masa kita dijamin masuk surga aja enggak, boro-boro ya kan? Tapi kita justru jauh dari Al-Quranul Karim. Ana pengen kita semua, antum pegang mushaf gak? Bagi yang boleh pegang mushaf, coba buka surat Al-Furqan, ayat 30. Kita tadabburi ayat ini. Ini ayat berkenaan dengan tema kita. Coba antum buka surat Al-Furqan ayat 30. Dan antum akan lihat ayat ini relate sama tema kita hari ini. Relate sama pembahasan kita hari ini. Kita lihat kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Furqan ayat 30. Kata Allah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Kata Allah SWT, وقال الرسول. Rasul mengadu kepada Allah. Rasul curhat kepada Allah SWT. Rasul bilang sama Allah SWT, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, Inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'an. Sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an mahjura, sesuatu yang ditinggalkan. Sesungguhnya umatku, kaumku itu meninggalkan Qur'an, menjadikan Qur'an hal yang selalu ditinggalkan. Mahjura itu adalah sesuatu yang ditinggalkan. Sesuatu yang diasingkan, sesuatu yang enggak pernah dianggap, sesuatu yang enggak pernah dibaca. Mahjura. Rasul SAW mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran tentang kita, brothers and sisters. Kita kaumnya umat Nabi SAW yang menjadikan Al-Quran sesuatu yang kita jauhkan. Dan kata Al-Imam At-Tabari, beliau menjelaskan ayat ini seolah-olah adalah perkataan Rasul nanti di hari kiamat. Rasul SAW akan mengadu kepada Allah tentang keadaan manusia yang merugi kelak di hari kiamat. Lihat ayat sebelumnya, untuk melihat tadabbur ayat ini. Kita pagi-pagi lihat Al-Quran, kita baca, tadabburi. Kata Allah SWT di ayat sebelumnya, وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Antum lihat terjemahannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Hari di mana orang-orang zalim itu menggigit jari-jari mereka. Antum tahu orang kalau gigit jari lagi ngapain? Panik, takut, grogi, ya nggak? Kalau gigit jari pasti lagi takut. Nah ini Allah SWT menggambarkan hari di mana orang-orang zalim itu menggigit jari-jari mereka dalam keadaan takut, bingung, panik. Lalu kata Allah SWT, yaqul, mereka berkata, ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya, kenapa aku malah milih jalan lain padahal adalah jalan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang benar? Kenapa dulu aku tidak mengikuti jalan yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Lalu kata Allah, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Kata mereka, celaka kami. Sial udah. Gak bisa lagi kami ngapa-ngapain. Laitani lam attakhidh fulanan khalila. Kenapa aku pilih dia dulu sebagai teman saya?
Antum tahu di sini katanya apa? Kenapa dulu saya jadikan dia sebagai teman saya ikutin dia, saya follow dia, saya ngefans sama dia. Kenapa saya dulu ngefans sama dia? Kenapa saya dulu jadikan dia teman saya? Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idz ja'ani. Sungguh dia telah menjauhkanku dari Al-Qur'an, dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Wa kana asyaitanu lil insani khadula. Sungguhnya syaitan itu adalah teman yang hina bagi manusia. La haula wala quwata illa billah. Kenapa kita dulu memilih teman yang menjauhkan kita dari Quran? Kenapa kita dulu memilih idola yang menjauhkan kita dari Quran, yang mengajak kita joget-joget, ya? Memilih idola-idola kafir. Kenapa kita memilih mereka sebagai idola kita? Kenapa kita memilih mereka sebagai teman kita yang menyesatkan kita dari Al-Quran? Kenapa kita nggak cari teman-teman yang dekat dengan Al-Quran? Ini ayatnya. Pernah baca ayat ini? Pernah tadabburi ayat ini? Tamparan keras buat kita. Ini adalah ayat tamparan keras bagi kita. Antum tadabburi ayat ini. Ini teguran dari Allah SWT. Makanya kata Imam At-Tabari, ayat yang barusan ayat 30 tadi menandakan bahwasanya Rasul juga ngadu kepada Allah di hari kiamat nanti. Sehingga orang-orang yang jauh dari Al-Quran, orang-orang yang mengasingkan Al-Quran akan gigit jari juga nanti. Dikiaskan bahwasanya nanti orang-orang yang jauh dari Quran juga akan gigit jari di hari kiamat, ketakutan. La haula wala quwata illa billah. Cek dengan siapa kita berteman sekarang. Cek kepada siapa kita mengidolakan sekarang. Dan cek buku apa yang sedang kita baca sekarang. Atau kitab apa yang selalu bersama kita sekarang. Seberapa sibuk kita sehingga kita berani mengatakan bahwasanya Al-Quran, maaf, aku sedang sibuk. Nanti dulu ya. Sabar dulu. Nanti aku akan baca kamu. Nanti tapi. Tau-taunya mati. Tau-taunya apa? Ajal menjemput kita. Kita nggak sempat bersama Al-Quran. Nanti deh kalau usia saya udah 30 tahun, saya baru fokus sama Quran. Antum nyampe nggak sampai 30? Nanti deh kalau umur saya udah sekian, antum nyampe nggak sampai umur sekian? Sekarang kita mulai itu. Yang sekarang Al-Quran ada jauh dari tangan antum. Al-Quran posisi lagi jauh dari posisi antum, dekatkan Quran antum. Pegang Quran antum. Bagi yang boleh. Jangan jauh-jauh dari Al-Quranul Karim. Cek, mungkin Quran antum udah mulai berdebu sekarang. Antum lihat. Posisi Quran antum nggak pernah diurus. Kita sibuk skincarean. Ya, nggak sempat mikirin Quran. jadi nyambung tuh. Kita selalu skincarean, jadi nggak mikirin Al-Quran. Ya, coba antum bayangin. Kita selalu membuat diri kita tampak indah di hadapan manusia, padahal kita buruk di hadapan Allah. Kita selalu ingin tampak ganteng, cantik di hadapan manusia, padahal kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Kita selalu ingin mulia di hadapan manusia, tapi kita hina di hadapan Allah karena jauh dari Quran. Ayat barusan, ayat 30 barusan. Nabi itu ngadu sama Allah loh. Saking kecewanya Nabi SAW ngadu sama Allah Subhanahu wa taala. Kita jauh dari Al-Quran, jauh ahibati. Coba lihat zaman sekarang, orang lebih dekat sama Al-Quran atau lebih dekat sama yang lain? Oke, kita bandingkan gini. Anda tanya sama antum. Di HP antum ada aplikasi Al-Quran enggak? Pasti ada. Baik. Seberapa sering antum buka aplikasi itu? Seberapa sering? Bandingkan dengan seberapa sering antum buka WhatsApp sama Instagram. Ini ada Instagram, ada WhatsApp, terus ada mushaf Al-Quran. Antum lebih sering buka yang mana? WhatsApp, Instagram, atau Al-Quran? Ditambah satu lagi, TikTok. Lebih sering buka yang mana? WhatsApp. Kira-kira pasti WhatsApp. Kedua Instagram, ketiga TikTok. Al-Quran keberapa? Al-Quran keberapa? Atau mungkin antum lupa kalau antum punya aplikasi Quran di HP antum. Antum lupa punya aplikasi Quran di HP antum. La haula wala quwata illa billah. Jangankan Quran yang kita pegang, mungkin aplikasi Quran aja kita lupa kita pernah download. Sampai disuruh upgrade sama aplikasinya, nggak pernah dibuka. Udah lama banget versinya itu. Coba antum bayangin. Coba antum lihat. Orang sekarang lebih minat lihat postingan tentang Quran atau lihat postingan joget-joget. Wallahi ahibati, ini muskilah, ini masalah banget, musibah ana bilang. Anak zaman sekarang lebih demen joget daripada ngaji. Kalau dilihat-lihat anak zaman now ini sholat sama jogetnya bagusan jogetnya. Oh dilihat nih, sholatnya ngebut ya kan, sholatnya kayak Valentino Rossi, ngebut deh, cepet banget.
Giliran joget, Masya Allah, diulang-ulang jogetnya. Sampai mirip. Sampai, FYP. Allah la haula wala quwata illa billah. Untuk apa, hibati? Dan ana mirisnya lagi, yang ana tahu, di antara golongan yang ikut-ikutan itu adalah kaum muslimin juga. Kaum muslimat juga. Berhijab. La haula wala quwata illa billah. Idzan kita hidup di zaman jahiliyah yang lebih jahiliyah daripada zaman jahiliyah. Kaif hada? Kita hidup di zaman jahiliyah yang lebih jahil dibandingkan zaman jahiliyah. Ya. Dulu zaman jahiliyah walaupun mereka nggak pakai baju, nggak joget-joget. Sekarang pakai baju tapi joget-joget, seolah-olah sama aja nggak pakai baju juga. Umbar aurat. Ya. Bahkan sekarang kita kelihatannya bahkan lebih mulia daripada ayam. Dulu waktu anak SMP, anak ingat sekali. Ana buka postingan di Facebook waktu itu, zaman dulu. Ana pernah iseng share foto gitu. Perbandingan wanita di zaman itu sama ayam, malah lebih tertutup ayam. Kita untuk melihat paha dan dada ayam, mohon maaf, itu harus ngerebus dulu, dipotong dulu ayamnya, dipakai rebus pakai air panas, baru dicabutin bulunya, baru kelihatan. Sedangkan wanita zaman now, gak usah direbus dulu. Ya. Gak usah direbus dulu, udah kelihatan. Antum melek kelihatan. La haula wala quwwata illa billah. Ayam lebih tertutup. Itu zaman Anda dulu masih SMP. Keadaannya udah kayak gitu. Gimana zaman sekarang? La haula wala quwwata illa billah. Ya berarti satu-satunya kunci kemuliaan dan kebahagiaan itu cuma ada di Quran. Antum gak percaya? Oke, coba dulu. Nanti kalau antum sudah berhasil, bilang sama Ana. Apa buktinya? Apa reaksinya? Kunci kebahagiaan dan kemuliaan ada pada Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Quran itu selalu menunjukkan kepada jalan yang paling lurus dan paling benar. Selalu menjadi jalan yang paling lurus dan menjadi kabar gembira bagi orang-orang mukminin yang melakukan amal saleh. Dan bagi mereka itu pahala yang besar, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra. Antum tahu, sedih rasanya ana ngelihat zaman sekarang. Orang kalau lagi baca Al-Qur'an, ya, bacaannya nggak benar. Tapi kalau lagi nyanyi, itu enak banget didengar. Tapi bacaan Qur'annya, bedain sa, sya, ta aja, Allahu Akbar. Susah. Bedain antara sa, sya, sa. Susah. Nggak bisa-bisa. Tapi giliran disuruh challenge lagu-lagu, yang challenge-challenge cengkok-cengkok itu, antum bisa pasti. La haula wala quwwata illa billah. Antum bisa. Kenapa kita tidak bisa menjadikan Al-Quran lebih mulia buat hidup kita? Karena kita tidak mencintainya. Karena kita tidak mencintainya. Ana nggak berbicara soal menghafal Quran, soal baca Quran. Nggak, Ana cuma bilang sama kita semua, bahwasanya sebelum antum mengatakan antum siap untuk bersama Quran, mulai dengan cinta kepada Quran dulu. Tumbuhkan rasa cinta kepada Al-Quranul Karim. Taim, Ana akan flashback sama kisah-kisah zaman Nabi SAW, atau anak akan ambil satu contoh kisah seorang sahabat. Beliau adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Siapa yang nggak kenal Abdullah bin Mas'ud? Seorang qari, seorang alim Al-Quran di zaman Rasul SAW. Bahkan kata Nabi SAW, kalau kalian pengen belajar Quran, belajarlah dari 4 orang ini. Salah satunya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi kalau antum pengen belajar Quran, merujuklah kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud, badannya kecil, kurus, bahkan kakinya betisnya itu kecil. Sampai satu ketika Abdullah bin Mas'ud naik pohon, lagi main sama teman-temannya. Terus keangkat, kesingkap bajunya, kelihatan paha betisnya, Diketawain sama teman-temannya, itu kecil banget betisnya, kurus. Diketawain sama teman-temannya. Lalu kata Nabi SAW, itu betisnya Abdullah bin Mas'ud kalau ditimbang sama gunung Uhud, beratan betisnya. Mulia Abdullah bin Mas'ud. Di mana? Di sisi Allah. Mungkin kurus fisiknya, tapi besar imannya. Mungkin kelihatan lemah di hadapan teman-temannya, tapi paling kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud. Antum tahu kisahnya Abdullah bin Mas'ud yang dikeroyokin di Makkah? Abdullah bin Mas'ud pernah dikeroyokin sama kafir Quraisy. Jadi ceritanya saat itu para sahabat lagi ngumpul. Abdullah bin Mas'ud ada di dalamnya. Dikatakan siapa di antara kita yang berani membaca Al-Quran secara terang-terangan di kerumunan kaum kufar Quraisy.
Ditanya, dikasih challenge gitu ya. Lalu tiba-tiba Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ana siap baca Al-Quran di hadapan umum. Lalu kata Abdullah bin Mas'ud apa? Kata para sahabat lainnya apa? Jangan kau Abdullah bin Mas'ud. Teman-temannya langsung pesimis. Jangan kau, kami kasihan sama antum. Jangan, nggak usah antum gitu ya. Tapi kata Abdullah bin Mas'ud apa? Ana saja. Ana yang akan baca. Lalu keesokan harinya beliau datang ke tengah-tengah kerumunan di Makkah, di depan Ka'bah. Itu pusat peradaban kufar Quraisy. Kegiatannya di depan Ka'bah. Abdullah bin Mas'ud baca Al-Quran di sana. Terang-terangan baca Qurannya. Di dalam satu riwayat, Abdullah bin Mas'ud baca surat Al-Kafirun, bayangin. Ya ayyuhal kafirun, di depan orang-orang kafir, bayangin. Kerennya Abdullah bin Mas'ud. Terus di dalam riwayat lain, Abdullah bin Mas'ud membaca Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Baca Ar-Rahman. Sampai di tengah-tengah orang-orang kaum kufar Quraisy bingung apa yang dia baca. Ini jangan-jangan ajaran sesatnya Muhammad. Lalu berkumpul mereka, dipukulin Abdullah bin Mas'ud, dipukulin ahibati. Tapi dia tetap lanjut baca surat Ar-Rahman sambil berdarah-darah wajahnya. La haula wala quwwata illa billah. Berdarah-darah, keluar darah, dipukulin sama kaum kufar Quraisy. Sampai berdarah-darah semuanya. Tapi apakah berhenti lisannya membaca? Lah, tidak sedikit pun menghentikan lisannya dalam membaca Al-Quran. Walaupun dipukulin sampai berdarah-darah. Lalu singkat, saat itu setelah dipukul-pukulin, Abdullah bin Mas'ud pingsan. Diangkat sama para sahabat diobati segala macam, sampai semua sahabat khawatir tentang keadaan Abdullah bin Mas'ud. Lalu dikatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, udah mulai besok gak usah gini lagi ya. Gak usah kamu lakuin kayak gini lagi. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Enggak, saya pengen coba lagi besok. Antum bayangin tuh, baca Quran, dipukulin, tetap mau lagi. Zaman sekarang orang apa harus dipukulin dulu baru baca Quran? Kebalik. Zaman sekarang orang kebalik, ahibati. Bukan lagi baca Quran dipukulin, tapi kita pukulin biar bisa baca Quran. Coba kita lihat santri zaman sekarang. Ya, kalau nggak dikerasin buat suruh baca Quran, nggak mau baca tuh. Dulu orang baca Quran dipukulin, sekarang nggak diapa-apain aja nggak mau baca. Makanya keadaan kita zaman sekarang itu jauh berbeda sama zaman para sahabat, para ulama, para tabi'in. Jauh sama zamannya para salaf. Jauh sekali. Kenapa demikian? Kalau kita tanya bagaimana dulu para salaf berhubungan dengan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, jawabannya gini. Hum yata'amaluna ma'al Quran kama nata'amal ma'al jawwal al-an. Mereka itu bermuamalah dengan Al-Quran sebagaimana kita bermuamalah dengan handphone di zaman sekarang. Itu muamalah mereka dengan Al-Quran. Itu kebersamaan mereka dengan Al-Quran. Makanya hum yata'amaluna ma'al Quran kama nata'amal ma'al jawwal al-an. Sekarang. Kita itu kayak gitu. Kita dekat sekali sama handphone, sangat dekat. Begitulah mereka dengan Al-Quranul Karim, para salaf. Dahulu seperti itu mereka. Lebih dekat dibandingkan kita. Jauh sekali kualitas kita dibandingkan mereka. Itu baru kisahnya Abdullah bin Mas'ud. Anak ketika baca kisah ini langsung terpukul gitu. Jangan-jangan kalau anak hidup di zamannya Abdullah bin Mas'ud belum tentu kita dekat sama Quran. Dipukulin, bayangin. Mau baca Quran dipukulin. Zaman sekarang, ya Allah ya Rabb. Orang baca Quran bebas. Orang mau baca gimana juga santai. Bahkan orang yang mukulin ketika kita baca Quran diapain kira-kira? Wah, langsung ada turun aksi, langsung dipukulin. Dipukulin balik, tiba-tiba besok hilang aja. Itu zaman sekarang kita pasti dibelain. Zaman dulu enggak. Mereka enggak bisa ngapa-ngapain juga, minoritas saat itu. Tapi semangat mereka dalam mensyiarkan Al-Quran, dalam membaca Al-Quran, di tengah-tengah segala macam kesibukan mereka, itu menandakan besarnya iman mereka kepada Allah. Baik, Ana pengen sampaikan gini. Antum tahu tanda atau indikasi seseorang dikatakan cinta sama Allah dan cinta sama Rasulnya itu apa? Kata para ulama, di antara indikasinya adalah ketika seseorang itu mencintai Allah dan Rasulnya dilihat dari fal yanzur fa in kana yuhibbul Quran fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Antum perhatikan, kalau dia cinta sama Quran, berarti dia cinta sama Allah dan Rasulnya.
Jadi indikator seseorang dikatakan cinta kepada Allah dan Rasulnya adalah cinta Quran. Indikator seseorang dikatakan cinta kepada Allah dan Rasulnya adalah mencintai Al-Quran. Jadi para ikhwan, antum kalau ingin mencari para akhwat, cari yang cinta sama Quran. Berarti dia cinta sama Tuhan antum. Kalau Tuhan antum aja mereka cintai, apalagi antum. Kebalikannya juga sama. Para akhwat kalau pengen mencari ikhwan, cari ikhwan yang cinta sama Al-Quran. Ya, Quran aja mereka cintai, apalagi antum. Allah aja mereka kedepankan, apalagi kalian. Maka carilah orang-orang yang cinta kepada Al-Quran kalau kalian pengen tahu dia cinta sama Allah. Dia cinta sama Rasulullah SAW. Ngakunya cinta sama Rasul, tapi nggak pernah baca Quran. Ya. Ngakunya cinta sama Rasul, tapi sholawatan setiap hari, nggak pernah baca Quran juga salah. Ya. Ngakunya cinta sama Rasul, hafal beribu-ribu salawat, tapi tidak bisa baca Al-Quran, salah juga. Sekali lagi, fal yanzur in kana yuhibbul Quran, yuhibbullah wa rasulah. Perhatikan, kalau dia mencintai Al-Quran, berarti dia mencintai Allah dan Rasulnya. Maka cari orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya ketika dia mencintai Al-Quranul Karim. Kita jauh sama Al-Quran, berarti jauh dari Allah dan Rasulnya. Kita nggak dekat sama Al-Quran, berarti kita jauh, nggak dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Maka ahibati azakumullah, itulah di antara renungan yang harus kita ingat, bahwasanya kita sekarang di zaman gampang sekali mau ngapa-ngapain. Bahkan ada Quran dari handphone, kita bisa baca Quran dimanapun, kita bisa dengerin bacaan Quran dimanapun, bisa baca kapanpun. Ya, maka tinggal kita mau baca atau enggak. Jangan sok sibuk lah. Saya kalau ngomong terang-terangan orang, jangan sok sibuk lah. Sesibuk apa sih kita? Ya, seakan-akan kita itu sok sibuk banget gitu. Ngapain sih emang dalam sehari? Ya, kayak nggak ada istirahat banget. Sesibuk apa kita? Kita itu cuma manusia yang sok sibuk untuk membela diri atas kemalasan yang kita rasakan. Kita adalah insan yang sok sibuk untuk menutupi kemalasan. Kita itu sejatinya nggak sibuk. Justru kita mageran. Terus kita bilang sibuk. Sibuk ngapain? Sibuk mengejar mimpi. Tidur maksudnya. Sibuk mengejar mimpi. Ya salam. Ya, na'udzubillah min dzalik. Maka anak ingatkan kepada anak pribadi dan antum, kita semua, teman-teman segenerasi, baik yang seusia ataupun yang lebih tua ataupun yang lebih muda, nggak ada batasan dalam Al-Quran. Antum harus mulai menumbuhkan rasa cinta kepada Al-Quran. Karena itu adalah kunci kebahagiaan dan kemuliaan yang Allah siapkan untuk antum. Ana belum berbicara tentang keutamaan menghafal Quran, tentang keutamaan membaca Al-Quran. Ana belum berbicara tentang bagaimana derajat penghafal Quran. Belum bicara tentang bagaimana mengamalkan Quran, belum. Ana baru ngomong tentang menumbuhkan rasa cinta kepada Al-Quran. Supaya tidak ada lagi kata-kata Al-Quran, maaf aku sedang sibuk. Nanti Al-Quran kalau balas gimana? So sibuk ente gitu ya. So sibuk ente kata Quran. Katanya sibuk tapi handphone dibuka terus. Kalau boleh ngomong Quran kayak gitu, ngomong ente katanya sibuk tapi bukannya handphone terus. Ya main Mobile Legends sempet banget. Bacaannya nggak pernah. La haula wala quwwata illa billah. Ya bikin story kencang bener. Bacaannya nggak pernah. Nungguin balasan chat doi kencang bener nunggunya. Aneh pesan dari Allah nggak pernah dibaca kata mereka, kata Al-Quran. Aneh pesan cinta dari Allah nggak pernah ente baca. Sedangkan pesan dari doi yang cintanya palsu antum tungguin dia balas. Sedangkan pesan dari Allah SWT nggak pernah diri. La haula wala quwwata illa billah. Ini adalah hal yang paling mengenaskan bagi kita. Baik, selanjutnya ana akan bahas tentang kemuliaan seseorang tatkala dekat dengan Al-Qur'an. Kita buka Qur'annya lagi. Kita lihat di dalam Al-Qur'an di dalam surat Thaha ayat 123. Kita akan tadabburi ayat ini. Surat Thaha ayat 123 sampai 126 yang akan kita tadabburi. Kita akan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya memberikan gambaran kepada kita tentang orang-orang yang dekat dan jauh dari Quran. Tentang gambaran orang-orang yang sejatinya ya tidak mengerti bahwasanya kebahagiaan ada pada Al-Qur'an. Kita lihat dalam surat Thaha ayat 123 sampai 126. Saya akan bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala ihbita minha jami'a ba'dukum li ba'din 'aduwwun fa imma ya'tiyannakum minni huda
فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Kita lihat dulu ayat yang pertama untuk kita tadabburi, di ayat 123. Kata Allah Subhanahu wa taala, qala bitta minha jami'a ba'dukum li ba'din adu. Ini dalilnya di sini. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kalian petunjuk, yaitu Al-Qur'an. Kata Allah, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa." Barang siapa yang berpegang teguh pada Al-Qur'an, maka hidupnya tidak akan pernah tersesat dan tidak akan pernah susah. Barang siapa yang mengikuti berpegang teguh pada Quran, maka hidup dia tidak akan pernah tersesat dan tidak akan pernah merasa susah. Alias hidupnya akan senang, hidupnya akan bahagia, hidupnya akan mudah. Lalu lawannya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Lawannya, orang-orang yang jauh dari Quran, orang-orang yang berpaling dari Al-Quran, dia akan hidup di atas kehidupan yang sempit, ma'isyatun dhanka, hidup yang sempit, dan mereka akan dikumpulkan di hari kiamat dalam keadaan a'ma, dalam keadaan buta. Baik, sampai sini dulu kita lihat. Allah SWT mengatakan, barang siapa yang berpegang teguh pada Quran, maka dia tidak akan pernah tersesat dan tidak akan pernah susah hidupnya. Sekali lagi, tidak akan pernah tersesat, berarti dia hidup di atas jalan yang benar, dan tidak akan pernah susah, berarti dia hidup di atas kehidupan yang bahagia dan mudah. Maka tadi kan Ana bilang di awal, kunci kemuliaan dan kebahagiaan ada di mana? Di Quran. Itu dalilnya yang kita baca barusan. Jadi kunci kemuliaan dan kebahagiaan ada di Al-Quran. Kalau kita selalu berpegang teguh, dekat dengan Al-Quran, maka hidup kita akan mulia dan bahagia. Lawannya kalau kita jauh dari Al-Quran, maka kehidupan kita akan apa? Akan sempit. Ma'isyatan dhanka itu azab buat kita. Kehidupan yang sempit itu azab, lebih parah daripada miskin. Banyak orang yang miskin tapi hatinya lapang, jadi hidupnya kayak orang kaya, ya enggak? Banyak orang yang hidupnya pas-pasan tapi hatinya lapang. Allah buat dia bahagia pada setiap makanan sedikit yang dia makan. Tapi ada orang kaya, hidupnya sempit, sekaya apapun masih kurang bagi dia. Karena apa? Sempit. Makanya di antara nikmat yang paling besar adalah kelapangan hati. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah aku telah melapangkan dadamu wahai Muhammad, itu nikmat terbesar. Makanya Nabi Musa ketika pengen dakwah ke Firaun, apa doa yang dibaca pertama kali apa? Rabbishrahli sadri. Baru wa yassirli amri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku dan mudahkan urusanku. Sebelum mudahnya urusan, lapangkan dada dulu. Karena kadang urusannya mudah, tapi dada kita sempit, jadi susah. Maka kelapangan hati, kelapangan dada, kelapangan kehidupan itu adalah kunci bahagianya kita. Makanya kata Allah SWT, orang yang jauh dari Al-Quran itu hatinya akan sempit, hidupnya akan sempit. Jadi berapapun yang Allah kasih, kurang bagi dia. Korupsi akhirnya. Korupsi aja jadi hobi, ya kan? Itu karena sempit hidupnya. Padahal udah kaya, kurang kaya apa mereka? Mobil di mana-mana, uangnya udah nggak bisa lagi ditampung ATM ya, sampai muntah ATM-nya, saking kebanyakan. Tapi mereka selalu merasa kurang karena apa? Kehidupannya sempit. Makanya kehidupan yang lapang itu tidak mesti dengan uang. Kehidupan yang lapang itu tidak mesti dengan kekayaan, tapi dengan diberikannya hati yang lapang oleh Allah SWT. Lalu kata Allah, mereka akan dikumpulkan di hari kiamat dalam keadaan apa? A'ma, dalam keadaan buta. Alhamdulillah kita semua bisa melihat sekarang. Kita semua bisa saling lihat. Tapi nanti di hari kiamat kalau kita jauh dari Al-Quran, Allah kumpulkan kita dalam keadaan buta. Na'udzubillah. Dalam keadaan buta. Apa alasannya? Baca ayat selanjutnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Protes mereka. Ya Allah, kok engkau kumpulkan kami dalam keadaan buta? Dulu kami bisa lihat. Kok sekarang buta ya Allah? Apa sebabnya? Sekarang kita dikumpulkan dalam keadaan buta. Kata Allah, lihat ayat selanjutnya. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha
Wa kadzalikal yauma tunsa. Dulu manusia, ingat dulu kamu itu pernah dikasih Quran, dikasih ayat-ayat kami, tapi kamu lupakan. Maka hari ini kamu yang kami lupakan. Sakit tapi nggak berdarah tuh. Sakit tapi nggak berdarah tuh definisinya gini. Ya, dilupain sama Allah. Deh, ngeri-ngeri sedap, yang lupain Allah, bayangin. Ya, Allah SWT yang ngelupain kita. Rabbul Alamin. Itu adalah benar-benar definisi sakit tapi nggak berdarah tuh, dilupain sama Allah. Sekarang kita lupa sama Quran, nanti Allah lupa sama kita. Pilih mana? Makanya kalau kita ingat Allah, Allah akan ingat kita. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Kamu ingat aku juga akan ingat kamu. Itu konsepnya. Kamu selalu ingat Quran, aku juga ingat kamu sebagai hambaku. Aku nggak akan lupa kamu hambaku. Ya. Maka ketika kamu melupakan Al-Quran, kamu juga akan kami lupakan. Ini ayatnya barusan, udah dikumpulin dalam keadaan buta, hidupnya sempit, dilupain Allah. 3 tuh, sudah jatuh tertimpa tangga. Ya, udah jatuh, ketiban, tronton lagi. Bayangin. Ini udah kecelakaan, kelindes truk. Ini udah udah kehidupan di dunia sempit, susah. Di hari kiamat dikumpulkan dalam keadaan buta, dilupain lagi sama Allah. Itu azab bagi orang-orang yang jauh dari Al-Quran. Kita masih tenang, masih santai. Gimana? Ini ancamannya. Gimana mungkin kita bisa tenang dengan apa-apa yang telah Allah SWT berikan di dalam Al-Quran ini? Tegas Allah bilang. Kadzalika al-yaum tunsa. Hari itu kamu akan dilupakan. Tunsa itu fi'il majhul lil mabni lil majhul, atau kata kerja pasif dalam bahasa Indonesia. Jadi kata kerja pasif kalau dilupakan maknanya. Allah akan menjadikan dia hamba yang dilupakan, nggak dianggap. Nauzubillah. Kalau nggak dianggap sama manusia mah biarin lah, santai. Ini yang nggak dianggap sama Allah, bayangin. Ini azab terbesar bagi kita. Masih butuh dalil lain untuk menegur kita supaya dekat sama Quran nggak? Udah berapa ayat yang barusan kita lihat, dan itu kan tampolan ringan bagi kita yang selalu menganggap Al-Quran itu hal yang dilupakan. Kita jauh lebih ingat soal apa-apa yang tidak mendatangkan kemanfaatan buat kita, tapi kita selalu lupa atas apa yang di dalamnya ada kebahagiaan dan kemuliaan. Al-Quran. Lagi-lagi teman-teman yang saya cintai karena Allah, saya pada kesempatan kali ini belum membahas tentang keutamaan Ahlul Quran. Saya belum membahas tentang keutamaan orang-orang yang dekat sama Quran. Saya cuma ingin berbagi soal kalian mulailah tumbuhkan cinta kepada Al-Quran dulu. Karena itu adalah kunci kebahagiaan dan kemuliaan. Wallahi. Demi Allah. Ini beneran kunci kemuliaan dan kebahagiaan. Jadi kalau antum mencari jauh-jauh ke negeri sana, ada di sini kebahagiaannya. Di depan antum, dekat sama antum. Mungkin antum bertanya-tanya gitu, kenapa ya saya selama ini kerja ya banting tulang, banting pintu, berangkat pagi, pulang pagi, tetap aja nggak mendatangkan kebahagiaan. Mungkin satu solusinya, coba mulai dekati Al-Quran. Jadi sebelum kerja, baca Quran dulu. Pulang kerja sebelum tidur, baca Quran dulu. Mungkin itu. Coba deh. Pasti beda efeknya buat kehidupan kita. Pasti beda efeknya buat kehidupan kita. Ya hibati azakumullah. Ana nggak tahu Ana harus bicara sampai jam berapa, tapi mungkin nggak banyak dari apa yang Ana sampaikan kepada antum. Karena Ana cuma punya sedikit, jadi Ana cuma bisa berbagi sedikit. Ibaratnya Ana cuma punya setengah atau mungkin secuil dari ilmu yang Ana punya, jadi Ana sampaikan ke antum juga sedikit. Sehingga nggak banyak yang bisa Ana sampaikan ke antum. Mungkin banyak salahnya dibandingkan benarnya. Mungkin banyak yang nggak baiknya dibandingkan yang benarnya. Tapi ambillah dari apa-apa yang Ana sampaikan, hal-hal yang bisa mendatangkan kebaikan buat kita semua. Amalkan yang sekiranya bisa mendatangkan pahala ketaatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu yang bisa Ana paparkan kepada antum. Setelah ini kita akan perbanyak diskusi mungkin, karena panitia juga meminta kita banyak tanya jawab sehingga interaktif sharing kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, maafin saya yang banyak kesalahannya dan bodoh ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa kita semua. Nah, saya kembalikan pada moderator. Baik Ustaz, Masya Allah.
Itu insya Allah sudah menjawab pertanyaan dari saya sih. Pertanyaan hati kecil saya. Jadi sejatinya tidak sibuk ya Ustadznya, hanya dalih saja ya. Ya, Dalih hanya hilah. kesibukan. Kalau orang Arab Sejatinya mengatakannya hanya hilah. malas saja. Alasan. Astagfirullah. Nah, ini dari teman-teman kita buka 2 pertanyaan ya. Ini yang pertama dari Bilqis dari Surabaya. Disilahkan untuk Bilqis untuk bertanya kepada Ustadz langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon wabarakatuh. izin mau bertanya, Ustadz. Iya, mau bertanya, Ustadz. Jadi, gimana cara kita itu untuk memotivasi diri sendiri saat merasa kayak lelah dengan kegiatan, ya sebenarnya kegiatan itu positif, misalkan kegiatan di pondok, ya mengaji, dan lain-lain. Kemudian juga ya kuliah dan menghafal Al-Quran, tapi terkadang itu kayak merasa lelah juga gitu loh, Tas. Dan itu gimana cara mengatasinya? Kalau misalkan di saat seperti itu terus kita menjadikan kayak main PUBG itu sebagai hiburan, itu gimana ya? Boleh apa enggak? Dan rasa lelah ini tuh wajar atau gimana sih? Gitu. Sekian, terima kasih. Baik, barakallah. Langsung dijawab. Baik. Wahai lelah, aku tidak mengerti soal apa ini gitu ya. Aku nggak mengerti bahwa lelah ini lelah yang baik atau lelah yang salah. Aku tidak mengerti apakah ini lelah yang lillah atau lelah yang salah. Maka ini adalah renungan yang selalu kita tanya-tanyakan pada diri kita sendiri. Kegiatan positif, tapi kita merasa bahwa aduh males, capek, itu manusiawi sebenarnya. Males, capek, boring, bete, ya segala macam itu adalah sifat-sifat manusiawi. Dan kita tidak boleh berdiam diri di atas sifat-sifat tersebut. Jadi kita tidak boleh berdiam diri di atas sifat-sifat yang demikian. Karena Nabi SAW mengatakan di hadis yang masyhur sekali di kalangan kita, ketika Nabi SAW bersabda apa? Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Ya, kalian hendaklah bersemangat atas apa-apa yang bermanfaat untukmu. Bersemangatlah atas apa-apa yang bermanfaat untukmu. Dan memintalah pertolongan kepada Allah dan janganlah merasa lemah. Jangan pesimis, jangan insecure. Karena kalian itu diberikan kemudahan oleh Allah. Kalian punya Allah yang maha kuat dan maha besar, maha perkasa, maha bisa melakukan segala hal, maka jangan pernah merasa lemah. Lalu Nabi SAW mengatakan di situ, bersemangatlah atas apa-apa yang bermanfaat untuk kalian. Jadi kalau hal itu mendatangkan nilai positif, nilai manfaat, semangat. Kalau sudah mulai malas, yang kedua berarti poinnya apa? Meminta pertolongan kepada Allah. Aduh, saya udah nggak mampu ngapa-ngapain lagi. Saya udah berdoa tapi nggak bisa juga mencapai apa yang saya tuju. Maka yang terakhir, wala ta'jiz, jangan lemah, semangat terus. Maka 3 ini tuh ada korelasinya. Kalau kita sudah mulai nggak bersemangat, langsung minta pertolongan kepada Allah. Kalau misalnya kita sudah mulai merasa down, merasa nggak mampu melakukan apapun, terakhir ingat-ingat, jangan pernah merasa lemah, jangan pernah merasa pesimis, jangan pernah merasa insecure, karena kalian punya Allah yang maha besar, dan kalian punya Allah yang bisa melakukan segala hal. Maka ketika kita merasa bahwasanya, aduh kayaknya udah mulai bosen, sudah mulai lelah, sudah mulai capek, segala macam, ingat, kita hidup di sini tuh untuk lelah. Kita hidup di dunia itu untuk capek, kata Allah SWT apa? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh telah kami ciptakan manusia itu di atas kesulitan, di atas kabad itu usaha yang melelahkan. Jadi kita itu diuji oleh Allah SWT hidup di darul bala, tempat ujian. Ini dunia. Dunia itu darul bala, darul amal. Tempatnya ujian, tempatnya beramal. Maka bercapek-capek dahulu. Karena kita akan meneguk apa yang telah kita usahakan di dunia ini nanti di dalam surganya Allah. Lalu apakah ketika kita melakukan refreshing, misalnya main PUBG tadi disebut mereknya ya, main PUBG misalnya untuk refreshing supaya kita nggak bete, nggak boring. Kalau sekiranya game itu tidak melalaikan kita dari Allah,
game itu tidak melalaikan kita dari baca Al-Quran, dan kita masih mampu baca Al-Quran dengan getol, lebih getol daripada main gamenya, atau waktu kita tidak sia-sia ketika kita main PUBG, maka silakan main PUBG. Antum curang nih, semuanya nggak bisa soalnya. Semuanya nggak bisa gitu. Curang ini sama aja nggak boleh gitu. Bukan nggak boleh. Bukan nggak boleh. Antum sesekali boleh lah refreshing, main game atau apa segala macam. Tapi kalau bisa refreshingnya itu hal yang mendatangkan manfaat juga. Dulu para ulama, para salaf itu kalau lagi lelah sama apa yang dilakukannya, refreshingnya itu ya bercanda, ngobrol, atau refreshing mereka adalah baca buku. Itu refreshingnya mereka loh. Zaman sekarang refreshing joget. Gimana bentuknya joget jadi refreshing ya kan? Oh, olahraga bagus katanya Ustadz. Ada yang protes sama anak gitu. Antum nggak tahu itu olahraga joget-joget itu. Emang nggak ada olahraga lain? Anda bilang nggak bisa antum sepedahan, lari gitu, jogging, nggak bisa. Sampai harus joget, diupload lagi olahraganya. Ya. Nah, yang kayak gini tuh masalah gitu. Muskilah. Ya. Perkara kayak gini bukannya nggak boleh, sekali lagi. Antum boleh refreshing bebas. Boleh kalau antum pengen main game misalnya, boleh lah. Tapi jangan sampai melalaikan dari Allah, jangan sampai melalaikan dari Al-Quran, dan jangan sampai mendatangkan hal-hal yang mendatangkan dosa, atau ya pokoknya hal yang mendatangkan dosa dan kelalaian lah. Selama bisa main PUBG nggak dapat dosa, main PUBG nggak nyanyain waktu, selama bisa main PUBG tapi baca Qurannya masih 1 juz sehari, silakan. Main PUBG tapi baca Qurannya masih bisa murojaah setengah juz per hari, silakan ya Allah. Terus lanjut main PUBG. Kalau misalnya masih bisa gitu. Pokoknya kalau masih bisa baca Quran 1 juz sehari, sholat masih terjaga dengan aman, ya semua ilmu juga masih bisa kita jaga, silakan lanjutkan main PUBG-nya. Semoga menang. Tapi kalau nggak bisa, hentikan. Karena dulu para salaf, para ulama, orang-orang terdahulu kita yang saleh, itu tidak pernah merefreshing dirinya dengan hal yang melalaikan. Anak kasih contoh deh. Al-Imam Syafi'i misalnya. Imam Syafi'i pernah ditanya, seberapa besar ambisi kamu terhadap ilmu, wahai imam? Kata Imam Syafi'i, beliau mengatakan apa? Sebesar keinginan seorang ibu yang mencari anaknya yang hilang, dan anaknya itu anaknya satu-satunya. Jadi seorang ibu yang mencari anak tunggalnya yang hilang, begitulah Imam Syafi'i ambisinya kepada ilmu. Sehingga tidak ada satu detik pun waktu yang dia sia-siakan kecuali untuk ilmu. Tidak pernah para ulama itu menyia-nyiakan waktunya kecuali untuk ilmu. Sekali lagi contoh lain misalnya Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin misalnya. Itu tatkala waktu luangnya biasanya diisi baca buku atau menjawab pertanyaan murid-muridnya. Ana ceritain seorang ulama yang masih hidup deh. Ana punya guru namanya Syekh Dr. Malik Hussein Sya'bah. Ana pernah undang beliau datang ke tempat Ana. Ana jemput ke rumahnya. Di perjalanan pas Ana jemput beliau, kondisi jalan macet padat. Bayangin Jakarta ke tempat Ana macet padat. Beliau di jalan itu cuma baca kitab doang. Baca buku di jalan, dalam keadaan jalan lagi macet. Kita tuh lagi bete-betenya. Beliau cuma baca kitab, terus baca, terus menggali ilmu. Apa refreshing beliau, jeda beliau tutup kitab, terus tanya jawab sama anak. Anak tanya sama beliau jawab pertanyaan anak. Tetap ada nilai ilmunya di sana. Terus apalagi refreshing beliau lanjut baca lagi nih. Udah mulai capek lagi, ditutup lagi, beliau buka handphone, apa yang beliau lihat? Video kajian. Beliau tunjukkan sama anak, antum lihat nih, kajiannya gini. Lihat, lalainya ulama itu taatnya kita. Lalainya ulama itu taatnya kita. Jadi nggak ada jeda satu detik pun bagi para ahlul ilmi kecuali untuk ilmu. Mana sempat itu Syekh main PUBG coba. Terus antum tanya, apakah Syekh itu nggak bete baca buku? Bete pasti manusiawi. Tapi gimana cara mengalihkannya? Dicari yang bermanfaat. Makanya kalau lagi bete, lagi bad mood, lagi nggak pengen belajar atau ini, cari refreshing yang mendatangkan manfaat. Kalau Anda pribadi, contoh, lagi bete nih, ya nonton kajian misalnya di YouTube, atau dengerin murotal, atau dengerin apapun yang mendatangkan manfaatan. Pokoknya harus ada nilai manfaatnya. Dan manfaat. Agak-agak. Mudah-mudahan bisa menjawab ya yang bertanya tadi. Ayo kumul. Oke, Masya Allah. Baik, Ustaz.
mewakili dari teman-teman Ustadz, ada yang mau bertanya lagi? Gimana Ustadz? Silakan. Heeh. Kita ambil 3 atau 4, nggak apa-apa. Mungkin 3 boleh. Nah, jadi permasalahannya gini Ustadz, anggapan dari teman-teman itu kan semakin mudah gitu ya, semakin mudah itu kayaknya semakin menyepelekan gitu. Nah, kalau kita rasa itu sulit gitu kan, nah itu kita sangat memperjuangkan gitu. Kayak misalkan nih kita mulai coba untuk menghafal Al-Qur'an ya, itu kan di awal-awal sulit banget itu ya Ustadz ya. Jadi rasa semangatnya itu membara gitu untuk menghafal Al-Qur'an. Tapi setelah sudah hafal gitu, setelah sudah hafal dan sering murojaah gitu, kita menganggapnya sepele gitu kan, kita menganggapnya mudah gitu. Jadi ya sudahlah, sudah hafal gitu kan, kita sudah murojaah, murojaahnya gampang gitu. Nah itu bagaimana Ustadz menyikapinya gitu? Gimana caranya biar rasa-rasa itu hilang gitu Ustadz? Monggo ditanggapi Ustadz. Nah, Mas, ini benar-benar menampar ya. Mungkin kalau awal-awal orang yang sedang berjuang itu dia akan merasa bahwasanya perjuangan dia harus mengusahakannya, dia harus segala macam memperjuangkannya gitu ya. Walaupun sulit dia akan selalu memperjuangkannya. Tapi orang yang sudah hafal kadang malah ini benar nih, real. Orang kalau sudah hafal, sudah menguasainya, dia akan bilang nanti aja gampang kok. Nantilah gampang. Nantilah gitu misalnya. Itu memang sering terjadi dan kejadian terus gitu. Maka bagaimana cara menyikapi hal-hal yang demikian? Ingat, selalu ingat bahwasanya kita bisa hafal Quran itu bukan karena kecerdasan kita. Kita bisa hafal Quran itu karena izin Allah. Kalau Allah tarik izinnya, hilang semua hafalannya. Sekali lagi, kalau Allah tarik izinnya, hilang hafalannya semua. Maka tatkala kita menganggap itu remeh, kita menganggap gampang lah. Saya kan udah hafal Quran, nanti aja murojaah doang gampang. Kalau Allah tarik izinnya, maka bisa hilang semuanya dan kita akan sulit mengembalikannya. Memang murojaah itu lebih gampang nyerapnya. Tapi keinginan untuk murojaah itu lebih berat daripada keinginan untuk menghafal. Antum harus paham itu. Ketika antum menghafal, itu antum semangat banget. Tapi kalau disuruh murojaah, mau nggak? Pasti berat. Jadi yang paling berat itu murojaah dibandingkan ngafal. Bilang sama si Dilan, yang berat itu murojaah. Ya, murojaah lebih berat daripada rindu. Susah orang disuruh murojaah. Merindu setiap hari, murojaah boro-boro. Makanya yang lebih berat daripada rindu adalah murojaah. Bilangin si Dilan suruh ngaji. Supaya dia tahu saya murojaah lebih berat dibandingkan rindunya. Nah, makanya seseorang yang bucin kepada Allah, dia akan bilang, saya akan memperjuangkan apapun yang mendatangkan cintamu ya Allah. Maka segala macam cara akan dia perjuangkan. Dalam hal ini, hal yang paling sulit bagi dia juga akan perjuangkan. Maka kalau ada rasa-rasa kayak gitu, coba deh a'udzubillahi minasyaitonirrajim, terus minta ampun sama Allah. Saya salah berpikiran seperti ini. Sejatinya orang yang sudah hafal Quran adalah orang yang baru memulai hafalannya. Mungkin orang yang baru hafal Quran itu bukan finish, tapi orang yang baru memulai start. Dan kita yang belum hafal Quran, dia sama sekali belum nyampe garis start. Belum. Sama sekali belum. Perjalanan ke TKP itu baru. Macet lagi di jalannya. Ketika orang sudah hafal Quran, dia baru berada di titik start. Kapan finishnya? Hatta ya'tiyanal maut. Kalau mati udah jemput, itu finish. Itu finish. Jadi finishnya seseorang dari bersama Al-Quran adalah mati. Siapa yang bilang orang yang hafal Quran sudah dapat sertifikat, sudah dapat syahadah, sudah dapat riwayat, sudah dapat qiraat, adalah orang yang telah selesai dalam perjuangannya bersama Quran? La abadan. Mereka adalah orang yang baru memperjuangkan Al-Quran di jalannya. Justru lebih berat beban mereka. Maka sejatinya kalau misalnya kita merasa hal yang demikian, minta ampun karena itu adalah talbis dari iblis. Itu adalah gangguan tipu daya dari iblis buat kita sehingga kita menganggap remeh dan jauh dari Al-Qur'anu Al-Karim. Hakadha. Nah. Allah, ada pertanyaan selanjutnya, satu lagi mungkin. Setelah itu kita closing.
Oke, baik Ustaz. Izin mewakili ya Ustaz ya. Nah, ini kan dari teman-teman juga ada yang bertanya nih Ustaz ya. Kita kan juga tahu nih Ustaz, keseharian kita mendengarkan musik gitu ya. Kita nggak bisa lepas gitu. Mungkin ada yang Ahwat suka dengan K-pop Korea gitu kan. Yang Ikhwan mungkin ada yang rock barat gitu ya Ustaz. Nah, ketika mulai hijrah tuh ya Ustaz ya, kan kita secara tidak langsung beralih gitu dengan dari yang mendengarkan musik tadi ke mendengarkan Al-Qur'an gitu kan. Tapi tetap saja tuh Ustaz ya, ketika kita mendengarkan murotal itu kita merasa bosan gitu, belum dapat merasa feeling-nya itu belum dapat gitu. Jadi ketika kita galau, ketika kita ini balik lagi kita ke musik gitu. Itu gimana Ustaz? Biar kita gimana ya, kita bisa istiqomah gitu mendengarkan murotal Al-Qur'an. Jadi kita benar-benar real hijrahnya dari musik ke murotal Al-Qur'an gitu. Ya, barakallahu fiik. I feel you kalau kayak gitu. Anda bilang I feel you. Jadi yang kayak gini-gini tuh sebenarnya Anda juga pernah merasakannya. Jadi momen-momen di mana kita lebih cinta kepada musik dan ketika kita pindah ke Quran kita masih pengen dengerin musik. Jadi kayak gimana ya, pokoknya ketika kita sudah mulai hijrah berusaha untuk mendengarkan yang lain, tapi tetap kita ingin kembali lagi ke yang lama. Anda ingin sampaikan perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ini perkataan yang masyhur, perkataan yang terkenal. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim, beliau mengatakan la yajtami'an al-musiqan fi qalbin wahidin. Tidak akan berkumpul dua musik di dalam satu hati. Tidak akan berkumpul dua musik di dalam satu hati. Maksudnya dua musik adalah Al-Quran dan musik itu sendiri. Jadi tidak akan berkumpul nih musik sama Al-Quran di hati kita. Kita hanya akan memilih salah satunya. Imma kita memilih Quran, maka kita meninggalkan musik. Atau kita memilih musik, kita akan meninggalkan Quran. Kayak gitu pilihannya. Saat kita pengennya dua-duanya dapat. Setengah-setengah, nggak bisa. Antum kok setengah-setengah dalam mencintai sih? Nggak bisa kan setengah-setengah dalam mencintai. Maka ketika antum harus memilih salah satunya di situ. Dan hati kita tidak akan menerima dua-duanya di dalam tempat yang sama gitu. Maka kalau kita pengen jauh dari musik, cintai Quran. Kalau kita pengen jauh dari Quran, cintai musik. Selesai. Jadi kalau misalnya kita masih ada kecintaan besar kepada musik, kita belum akan cinta kepada Quran. Ketika kita sudah mulai tumbuh cinta yang besar kepada Al-Quran, maka otomatis, sekali lagi, otomatis kita akan meninggalkan Quran. Maka yang salah apa pada diri kita yang masih bosan dengerin Quran? Berarti cinta bro. Kita belum cinta sama Quran. Berarti kita belum cinta sama Quran. Tumbuhin dulu tuh cinta. Gimana sih caranya menumbuhkan cinta? Dengan selalu bersama. Karena cinta itu tumbuh karena selalu bersama. Iya nggak? Cinta itu akan tumbuh kalau selalu bersama. Makanya kalau antum selalu bersama Quran, pasti lama-lama juga akan sangat cinta dan tidak akan bisa jauh-jauh dari Al-Quranul Karim. Sama seperti kita yang dulunya cinta kepada musik. Karena kita setiap hari dengerin musik, pagi dangdut koplo, siang lagu galau, malam lagu rock. Ya, itu mantep benar. Ciri khas orang Indonesia tuh, pagi-pagi nyetelin koplo gede banget. Ya. Dangdut koplo. 1 RT tarik sis itu. 1 RT kedengeran, wah itu dosa jariah bagi yang nyetel. Ana aja kadang-kadang kesel punya tetangga yang nyetel musik kenceng banget, apalagi setiap hari Sabtu nih. Hari kayak gini nih, disentel kenceng banget musik dangdut. Ana mau murojaah takut joget tau nggak? Gimana nih Ana lagi murojaah musik kenceng banget di luar, caranya gimana? Gitu. Makanya, aduh, yang kayak gini-gini nggak bisa kita hindari. Kita nggak mau denger tapi kepaksa denger gitu kan? Maka dalam hal ini teman-teman sekalian, sekali lagi antum tumbuhkan rasa cinta antum ke Quran, maka antum akan otomatis jauh dari musik. Anda juga dulu sama seperti antum semua, cinta sama musik, suka sama musik, bahkan bakal ke arah sana gitu. Karena Anda memiliki darah keturunan jiwa seni musik gitu ya. Sehingga sebenarnya Anda bisa masuknya ke musisi gitu. Harusnya. Tapi Allah SWT berikan hidayah. Dan hidayah itu rahasia dan hadiah Allah. Sehingga tatkala Allah SWT titipkan hidayah itu kepada kita, kita akan otomatis meninggalkan apa-apa yang menjauhkan dari hidayah Allah. Ya, jadi otomatis kita akan merasa tidak suka dengan musik. Ini Ana jujur sama diri Ana sekarang ya. Ana kalau dengerin musik sekarang, mohon maaf, Ana tidak berbicara soal hukum. Sekali lagi, Ana tidak berbicara soal hukumnya seperti apa. Tapi Ana pribadi,
sebagai orang yang sekarang Allah amankan dengan Quran, ketika dengar musik, ana jujur kepala ana pusing. Mungkin kalau antum ketemu sama ana, ya, ketemu langsung sama ana terus antum setel musik, ana akan pergi dari antum. Atau antum yang ana usir. Ini beneran. Jadi ana pernah datang ngisi acara gitu ya. Panitianya ngisi jemput ana bawa mobil. Udah tahu jemputnya ana gitu. Di mobil ada setelin musik. Di mobil ada setelin musik. Lalu ana bilang sama supirnya, matiin musiknya, ana mau tidur. Padahal ana pusing dengerinnya. Antum bayangin ana pusing dengerin musik sekarang, padahal dulu ana pecinta musik. Sama kayak antum bertanya tadi, musik rock metal, sekarang jadi murotal. Dari rock metal menuju murotal, hakada. Itu perjalanan yang luar biasa sekali untuk meninggalkannya. Dan perjuangannya susah, apalagi cewek-cewek yang suka sama musik-musik K-pop kan. Wah, berat banget itu. Punya file lagu-lagunya sampai berapa giga di laptopnya kan. Ngapus sayang, beli lagi. Ya enggak? Udah beli, kalau dihapus rugi. Nah, itu perjuangannya. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah gantikan yang lebih baik. Jadi antum hapus semua lagunya, Allah gantikan yang lebih baik nanti. Ana juga dulu gitu. Ana punya musik satu file khusus semuanya, ada video konsernya, ada semua lagu-lagunya. Ketika ana hijrah, ana hapus. Seminggu kemudian ana balikin lagi filenya. Jadi ana ambil ulang, ana kembaliin lagi, dengerin lagi. Setelah udah mulai total, baru dihapus semua, dilupain, dipaksa, nggak boleh kita dengerin lagi. Kayak gitu. Dan yang namanya cinta ya, pasti ada CLBK, ngerti nggak maksudnya? Pasti ada CLBK nih. Antum udah mulai hijrah nih, antum udah cinta sama Quran, dengerin musik enak banget lagi, CLBK antum. Ya, bakal CLBK, cinta lagi tiba-tiba pengen dengerin lagi. Dulu udah hijrah, balik lagi. Sekarang nih udah pada hijrah, pakaiannya udah hijrah banget, gayanya udah masuk grup-grup hijrah, tapi dengerinnya masih musik. Ana nggak ngerti sebenarnya konsepnya gimana. Ya, konsepnya itu kayak gimana? Ana nggak ngerti. Pakaiannya masya Allah syar'i, grupnya masya Allah Muslimah Indonesia, Nikop Indonesia Mania misalnya, ikut grup hijrah misalnya. Mohon maaf nih, tapi tetap dengerinnya musik. Ketika meet and greet musik, berkholwat lagi. Ana sering ditemuin kayak gitu. Ana ngomong kayak gini ke antum supaya kita berpikir bersama. Ana sayang sama antum semua sebagai seorang beriman. Makanya ana nasihati antum kayak gini. Kenapa ana mau nasihatin kayak gini? Karena wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Beri peringatan, karena peringatan itu bermanfaat untuk orang beriman. Maka ana ngomong kayak gini itu serius, karena ana peduli sama antum. Sama semua yang mau dengerin ini. Kalau antum pengen menjadi ahlul Quran, jangan jadi ahlul musik. Ana nggak ngomongin hukum sekali lagi. Terserah antum pegang hukum yang mana. Hukum halal boleh kayak terserah. Bagi ana, kalau antum pengen menjadi ahlul Quran, fokus pada bacaan Quran. Antum pernah dengar kisah nggak Imam Bukhari dengerin musik rock metal atau dengerin gambus? Pernah nggak? Di dalam semua kisahnya Imam Bukhari, apa yang beliau lakukan? Selain ngafalin hadis, baca Quran, Al-Imam Syafi'i hafal Quran dari kecil. Siapa ulama yang dari kecilnya dididik dari mendengarkan hal yang demikian? Sekali lagi, Ana tidak membicarakan soal hukum. Wallahi, Ana menghargai seluruh pendapat. Tapi Ana ingin sampaikan bahwasanya ketika antum menjadi ahlul Quran, tolong cintai Quran sepenuhnya. Cintai Quran sepenuhnya. Dan sekali lagi, tidak akan berkumpul dua cinta kepada musik, kecuali antum akan memilih salah satunya. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Mungkin itu yang bisa Ana sampaikan ke antum. Banyak salahnya, banyak khilafnya. Mohon maaf atas segala macam kesalahan dan kebodohan ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat buat orang banyak, terkhusus bagi ana, bisa mengamalkan apa-apa yang ana sampaikan kepada antum. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua di atas ketaatan, mudahkan kita semua dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kurang lebih 150-an orang yang hadir pada pagi hari ini, ana berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikan seluruh orang-orang yang ada di sini itu ahlul Quran. Seluruh orang-orang yang ada di sini itu orang-orang diberikan taufik buat ngafal Quran dan dekat dengan Al-Quran. Bukan cuma hafal ya Allah, tapi mereka memahami betul isinya. Bukan hanya hafal, tapi mereka benar-benar mengamalkan isinya. Dan bukan hanya menjadi penghafal saja ya Allah, tapi mereka menjadi ahlul Quran, yaitu ahlullah wa khassatuhu. Keluarganya Allah dan orang-orang yang paling spesial buat Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, kami tahu tidak ada yang lebih istimewa selain menjadi ahlul Quran, tapi ampuni dosa kami kalau selama ini kami lalai dan pura-pura nggak tahu.
Maafkan kami kalau selama ini mungkin kami pura-pura nggak dengar ya Allah. Kami pura-pura nggak dengar, pura-pura nggak lihat, sehingga kami sok-sok lalai, sok-sok sibuk. Padahal kami nggak sibuk ya Allah. Kami cuma pura-pura doang. Maafin kami semua salah. Ampuni dosa kami dan mudahkan kami untuk melakukan ketaatan selanjutnya ya Rabb. Mungkin ini bukan pertemuan, mudah-mudahan ini bukan pertemuan terakhir bagi kita. Kita bisa saling jumpa lagi di lain waktu di atas kebaikan. Kalau tidak di dunia ya hibati, kita berjumpa insya Allah di surga insya Allah Ta'ala. Ingat nama anak kalau antum masuk surga duluan. Cari anak kalau antum udah di surga ya. Kalau udah surga request sama Allah. Tanya di mana Muhammad Fikri yang dulu bareng sama anak. Pokoknya cari anak kalau antum udah duluan di sana. Kita saling ketemu di surga insya Allah. Hadza wa sallallahu ala nabi Muhammad. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman FGQ. Semoga kebaikan ini bisa menjadi jariah bagi kita semua. Barakallahu fikum. Ana kembalikan pada moderator. Baik, Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz. Sedikit banyaknya kita banyak belajar dari Ustaz ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman. Mungkin pertanyaan yang masuk lebih banyak ya. Saya juga, ya masih banyak pertanyaan juga Ustaz. Jadi mungkin kita nanti bisa mengadakan kajian rutin kembali ya Ustaz ya. Insya Allah.